Halo, assalamualaikum para pejuang CPNS sekalian. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal seleksi kemampuan bidang atau SKB CPNS, khususnya pengendali OPT ya. Karena banyak request atau permintaan dari kalian, Bang tolong dibuatkan lagi lah Bang soal-soal SKB pengendali OPT-nya. Bang, tolong nggak Bang diperbanyak latihan soal SKB pengendali OPT-nya. Bla 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 dan bla 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 ya. Karena ujian CPNS SKB-nya sudah semakin dekat, maka saya kabulkan permintaan kalian ya. Kita akan belajar lagi latihan soal SKB pengendali OPT ini ya. Kita akan bahas semua latihan-latihan soalnya. Namun bagi kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe agar bisa mendapatkan info dan latihan soal terbaru dari Kelas Ilmu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal nomor 1 ya. Serangan hama pada umumnya tidak memberikan efek menular, terkecuali apabila hama tersebut sebagai titik-titik. A. Resurgensi, B. Patogen hama, C. Predator hama, D. Vektor penyakit, atau E. Metabolit sekunder. Oke, kita akan bahas ya. Hama dapat diartikan sebagai organisme pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan secara fisik yang dapat menyebabkan kerugian dalam pertanian ya. Jadi hama ini adalah hewan yang merusak secara langsung pada tanaman. Hama terdapat beberapa jenis ya. Di antaranya adalah insekta atau serangga, moluska atau bekicot, keong dan lain-lain ya. Serangan hama sangat terlihat dan dapat memberikan kerugian yang besar apabila terjadi secara masif, ya kan? Namun serangan hama umumnya tidak memberikan efek menular, terkecuali apabila hama tersebut sebagai vektor suatu penyakit. Jadi jawabannya di sini adalah yang D, vektor penyakit, ya. Vektor penyakit atau biasa juga disebut sebagai faktor pembawa penyakit. Ini merupakan organisme yang memberikan gejala sakit, mengganggu metabolisme tanaman, atau menurunkan imunitas, sehingga terjadi gejala abnormal pada sistem metabolisme tanaman tersebut ya. Beberapa penyakit masih dapat ditanggulangi dan tidak memberikan efek serius apabila imunitas tanaman tersebut dapat ditingkatkan atau varietas tersebut toleran terhadap penyakit yang menyerangnya ya. Namun terdapat pula penyakit yang memberikan efek serius pada tanaman dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Untuk tambahan pengetahuan, beberapa vektor penyakit tanaman adalah virus, bakteri, cendawan ya. Umumnya gejala penyakit memiliki efek menular yang sangat cepat dan sulit dibendung. Paham ya? Jadi serangan hama pada umumnya tidak memberikan efek menular, terkecuali apabila hama tersebut sebagai yang D jawabannya, vektor penyakit. Kita lanjut ke soal nomor 2. Serangan hama penggerek batang padi yang terjadi pada fase vegetatif ditandai dengan gejala titik-titik. A. Tanaman layu secara tidak wajar. B. Titik tumbuh tanaman muda mati. C. Bagian daun terlihat menerawang. D. Memiliki bercak putih memanjang. Atau E. Berlubang hingga hancur menjadi bubuk. Oke, kita akan bahas ya. Hama penggerek batang padi ini nama latinnya adalah Triporiza innotata. Serangan hama penggerek batang padi yang terjadi pada fase vegetatif tanaman disebut sundev atau dead hearts dengan gejala titik tumbuh tanaman muda mati. Ini dia gejalanya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B, titik tumbuh tanaman muda mati. Gejala sundep dapat terlihat sejak 4 hari setelah larva penggerek masuk. Larva penggerek selalu keluar masuk batang padi, sehingga untuk satu ekor larva sampai menjadi ngengat dapat menghabiskan sekitar 6-15 batang padi. Nah, seperti itulah dia serangan dari hama penggerek padi itu ya. Jadi serangan hama penggerek padi yang terjadi pada fase vegetatif ditandai dengan gejala titik tumbuh tanaman muda mati ya. Paham ya? Sekedar untuk tambahan pengetahuan ya, serangan hama penggerek batang padi yang terjadi pada fase generatif
Yang ini fase generatif ya. Itu disebut beluk atau whiteheads yang ditandai dengan malainya yang mati dengan bulir hampa dan terlihat berwarna putih. Kalau fase vegetatifnya, gejalanya itu titik tumbuh tanaman mudanya yang mati ya. Paham ya? Soal selanjutnya, penyakit busuk daun pada tanaman kentang dengan gejala timbul bercak-bercak kecil berwarna hijau kelabu dan agak basah hingga daun membusuk dan mati disebabkan oleh titik-titik. A. Jamur Fusarium sp. B. Jamur Alternaria solani. C. Jamur Phytophthora infestans. D. Jamur Coleotrichum cocodes. Atau E. Bakteri Pseudomonas solanacearum. Ya, kita akan bahas ya. Penyakit busuk daun pada tanaman kentang. Itu gejalanya adalah yang pertama timbul bercak-bercak kecil berwarna hijau kelabu. Berarti di sini ada juga timbul bercak-bercak kecil berwarna hijau kelabu. Lalu yang kedua itu agak basah hingga warnanya berubah menjadi coklat sampai hitam dengan bagian tepi berwarna putih yang merupakan sporangium. Yang ini dia agak basah. Lalu yang ketiga, daun membusuk dan mati. Yang ini dia. Ini disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans. Jadi jawabannya di sini adalah yang C, jamur Phytophthora infestans. Penyakit busuk daun ini bisa dikendalikan dengan sanitasi kebun ya. Paham ya? Selanjutnya soal nomor 4. Sejak tanaman edamame masih muda, hama dengan bahasa Latin Ophiomyia passeoli ini sudah menyerang hingga tanaman berumur 10 hari dengan meletakkan telurnya di daun tanaman muda. Serangannya ditandai dengan adanya bintik-bintik putih di keping biji, daun pertama dan kedua. Hama yang dimaksud adalah titik-titik. A. Ulat gerayak. B. Kepik polong. C. Lalat bibit kacang. D. Ulat penggulung daun. Atau E. Penggerek polong kedelai. Kalian pasti sudah tahu kan tanaman edamame itu yang macam mana? Kalau belum tahu, edamame adalah kedelai asal Jepang yang populer dikonsumsi sebagai cemilan sehat ya. Jadi edamame ini merupakan tanaman pangan ya, dan dia juga termasuk tanaman semusim yang tumbuh tegak dan berdaun lebat ya. Beberapa varietas edamame yang dikembangkan di Indonesia antaranya adalah yang pertama itu Suronoko, yang kedua Taiso, yang ketiga itu Ryoko, yang keempat Ochunami, dan yang kelima Sumidori. Oke, kita kembali lagi ke soal. Di soal tanaman edamame ini hama yang menyerangnya itu dia memakai nama Latin. Nama Latinnya itu Ophiomyia passeoli. Jadi kita di sini mencari nama Latin dari masing-masing opsinya aja, biar cepat. Kalau untuk opsi A ini ulat gerayak, itu dia nama Latinnya Spodoptera ditura fabricius. Kalau untuk opsi B, kepik polong, itu nama Latinnya adalah Riptortus linearis. Kalau untuk opsi C, lalat bibit kacang, itu nama Latinnya adalah Ophiomyia passeoli. Berarti yang inilah dia. Berarti hama yang dimaksud itu adalah yang C, lalat bibit kacang ya. Kalau untuk D, ulat penggulung daun, itu nama Latinnya adalah Lamprosema indicata. Kalau untuk penggerek polong kedelai, itu nama Latinnya adalah Etiella spp. Paham ya? Soal nomor 5. Yang bukan merupakan predator-predator yang secara alami menjadi pemangsa dan mengendalikan populasi wereng batang coklat adalah titik-titik. A. Kecoa. B. Capung. C. Belalang. D. Kumbang. Atau E. Laba-laba. Ya, musuh alami dari wereng batang coklat antara lain jenis laba-laba, kemudian belalang, kepik, dan kumbang hingga capung. Di sini yang ditanya itu yang bukan ya.
Jadi jawabannya adalah yang A, kecoa. Sebagai tambahan pengetahuan ya, dari jenis laba-laba itu contohnya adalah laba-laba serigala atau Pardosa pseudoannulata. Kemudian laba-laba berahang 4 itu atau Tetragranata maxillosa. Kemudian dari jenis kepik contohnya itu adalah kepik mirit. Nama latinnya itu Sirtorhinus lividipenis. Kemudian kepik permukaan air, nama latinnya Microfelia douglasi. Kemudian dari jenis kumbang itu contohnya adalah kumbang tanah. Nama latinnya Opionea nigrofasciata. Kemudian dari jenis belalang, contohnya belalang bertanduk panjang. Nama latinnya Conocephalus longipenis. Kemudian dari jenis capung itu contohnya adalah capung kecil. Nama latinnya Agriocnemis spp. Bisa dimengerti ya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Faktor yang mempengaruhi penyakit hawar bakteri pada tanaman padi adalah titik-titik. A. Adanya luka. B. Kelebihan air. C. Kekurangan air. D. Kekurangan besi dan mangan. Atau E. Penanaman terlalu rapat. Oke, kita akan bahas ya. Bakteri yang mempengaruhi penyakit hawar bakteri pada tanaman padi adalah Xanthomonas oryzae. Penyebaran dari bakteri ini itu melalui air irigasi, alat pertanian, persinggungan antar tanaman, hujan angin, sehingga insiden penyakit ini menjadi tinggi ya. Faktor-faktornya adalah itu yang pertama adalah kelembaban tinggi, lalu yang kedua air berlebihan, lalu yang ketiga suhu hangat, yaitu pada suhu 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Dan inilah yang menyebabkan perkembangan penyakit menjadi optimum ya. Jadi faktor yang mempengaruhi penyakit hawar bakteri pada tanaman padi adalah yang B, kelebihan air ya. Paham ya? Soal selanjutnya, di bawah ini merupakan penyakit tanaman yang disebabkan oleh serangan virus, kecuali titik-titik. A. Penyakit mosaik pada tanaman tembakau. B. Penyakit yellow pada tanaman tomat. C. Penyakit tungro pada tanaman padi. D. Penyakit bercak cincin nekrotik pada tanaman kentang. Atau E. Penyakit bercak daun pada tanaman cabai. Oh ya, soal ini kita jadikan pair aja ya. Tulis pembahasan dan jawaban kalian di kolom komentar biar sama-sama belajar. Nanti insya Allah aku kasih jawabannya di deskripsi ya. Oke deh teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan latihan soal SKB CPNS untuk pengendali OPT pada kali ini. Dan tonton juga video-video kami sebelumnya. Apa yang kamu pelajari dari kehidupan dalam ilmu pengetahuan adalah luasnya ketidaktahuan kita. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.